Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sri Rizky Artini. Halo rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Deli Anggraini dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancang Jalan dan Jembatan dari kelas 4 PJJB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang GPS, tema pertama yang diberikan oleh Ibu. Pengertian dan sejarah GPS. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia, 24 jam sehari-hari tanpa biaya berlangganan ataupun biaya penyiapan. Departemen Pertahanan awalnya menempatkan satelit ke orbit pengguna militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980. Cikal bakal GPS diawali oleh penemuan para ilmuwan. Salah satunya dari Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan IMT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Efeknya sama seperti mendengar suara klakson yang berubah seiring mobil berlaju. Penemuan tersebut menghasilkan gagasan besar, satelit dapat dilacak dari darat dengan mengukur frekuensi sinyal radio yang mereka pancarkan. Sebaliknya, lokasi penerima di darat dapat dilacak berdasarkan jarak dari satelit. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan sistem navigasi berbasis sinyal satelit yang kita sebut dengan GPS. Cara kerja dan contoh penggunaan GPS. Sistem GPS memiliki 3 bagian penting, yaitu satelit di angkasa, stasiun pengendali yang berada di bumi, dan receiver yang berupa perangkat penerima sinyal. Receiver ini yang dimiliki oleh pengguna bentuknya bisa berupa smartphone atau smartwatch. Dalam sehari-hari, satelit GPS mengorbit bumi 2 kali. Saat mengorbit, satelit-satelit ini memancarkan sinyal unik yang akan ditangkap oleh receiver di bumi. Lalu alat tersebut menghitung jarak antara pengguna dengan satelit GPS dan mengukur waktu untuk menerima sinyal. Teknologi GPS telah banyak digunakan di darat, laut, maupun udara. Adapun kegunaan dari GPS. Yang pertama yaitu GPS untuk militer, GPS untuk navigasi, GPS untuk sistem informasi, geografi, GPS untuk sistem pelacak kendaraan, dan yang terakhir GPS untuk pemantauan gempa. Konstelasi orbit satelit GPS, dan juga segmen kontrol GPS. Pada dasarnya, GPS terdiri dari 3 segmen, yaitu segmen angkasa, yang terutama terdiri dari satelit-satelit GPS, segmen sistem kontrol, atau kontrol sistem segmen, yang terdiri dari stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit, dan segmen pemakai. Segmen sistem kontrol GPS adalah otak dari GPS. Tugas dari segmen sistem kontrol adalah mengatur semua satelit GPS yang ada agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi ini menyangkut beberapa tugas antara lain menjaga agar satelit tetap berada pada lintasan yang seharusnya dan dengan jalan mengamati semua satelit secara terus-menerus, memantau semua status dan kelayakan semua bagian satelit, mengutamakan dan menjaga waktu semua sistem GPS, mengkonfigurasi ulang semua peralatan GPS, melacak semua satelit GPS secara aktif dan mengumpulkan data dari masing-masing satelit yang kemudian semua informasi itu dikirim ke MGS, di mana data dan satelit dan parameter waktu ditentukan. Datum yang digunakan GPS. Datum yang digunakan untuk penentuan posisi GPS disebut Word WGS84. Datum ini terdiri dari 3 dimensi sistem koordinat Cartesian dan ellipsoid terkait sehingga posisi WGS84 dapat digambarkan sebagai salah satu koordinat X, Y, Z, bujur dan koordinat ellipsoid tinggi. Asal-usul datum adalah pusat massa bumi dan dirancang untuk posisi mana saja di bumi. Kekurangan dan kelebihan GPS. Yang pertama yaitu kekurangannya. Kekurangannya yaitu pertama, tingkat keakuratan tidak selamanya persis. Yang kedua, penggunaan GPS akan cenderung bergantung pada GPS ketika berkendara, sehingga kurang waspada terhadap kondisi lalu lintas sekitarnya. Penggunaan GPS untuk mengetahui posisi yang mengendalikan setidaknya 3 satelit untuk titik selamanya. Kekurangan dan kelebihan GPS.
Terkadang dibutuhkan satu satelit untuk memperbaiki sinyal yang diterima. GPS ini dipengaruhi oleh posisi satelit yang berubah-ubah. Di balik kekurangan yang dimiliki GPS, teknologi GPS juga meningkatkan kenyamanan kita untuk bepergian dan memiliki banyak manfaat positif. Selain menjadi pemandu navigasi, GPS juga bisa digunakan untuk melakukan pelacakan posisi kendaraan, hewan peliharaan, atau bahkan orang. Alat yang digunakan untuk melakukan pelacakan disebut GPS tracking. GPS tracking bekerja dengan memanfaatkan jaringan GSM dan GPS untuk menentukan koordinat suatu objek dan menyajikan dalam bentuk peta digital. Berikut ini adalah kelebihan dari penggunaan GPS. Yang pertama yaitu proses navigasi kendaraan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, sangat membantu meningkatkan tracking di dunia militer. Yang ketiga, mudah dalam mengidentifikasi setiap lokasi yang ada di permukaan bumi serta mengetahui kondisinya secara real time. Yang keempat, lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan peta konvensional. Yang terakhir, penggunaan GPS tracking bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan Anda dalam menjaga kendaraan atau objek lainnya. Bila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa dengan mudah melacak posisi objek yang dipasang alat GPS tracking. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.